menjual investasi. Aneh memang, tapi itu works untuk menjualnya. Belum tentu works sama yang membeli produk investasinya, tapi bagi agen penjual ini cara paling menarik untuk menjual. Oke. Sekarang saya akan coba jelaskan tentang kegagalan orang dalam berinvestasi. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, jujur saya ketemu inilah ya, orang di luar sekitar saya, di luar lingkup pekerjaan saya, tapi orang yang saya kenal di tempat lain, banyak yang curhat, lebih banyak yang curhat gagal berinvestasi daripada berhasil dalam berinvestasi. Cuman alasannya kenapa? Kenapa banyak orang gagal berinvestasi? Dan menurut saya itu yang sangat penting dipelajari buat kita semua di sini. Mengapa orang gagal berinvestasi seperti itu. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain kayak gitu. Jadi saya akan menjelaskan ini dari sisi psikologis. Kebetulan salah satu riset yang perusahaan kami lakukan itu riset dari sisi psikologis cara berpikir manusia dalam berinvestasi, dalam trading saham dan lain-lain. Saya coba jelaskan secara psikologis biar Anda bisa mengerti sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Kenapa begitu banyak orang yang gagal berinvestasi dan di banyak hal gitu. Bukan cuma di saham, bukan cuma di forex, di reksadana, di money game, investasi abal-abal. Kenapa banyak banget yang kena kayak gitu? Kenapa orang nggak berhati-hati? Jawabannya sebenarnya ada di fungsi otak manusia sendiri yang harus bisa kita kendalikan. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, yang pertama yang ini, inti dari orang investasi dijual dengan konsep how to get rich quick. Bagaimana kita bisa kaya secepat mungkin dengan cara semudah mungkin. Jadi orang kerja buat memenuhi kebutuhannya, sekolah dan lain-lain itu semua repot. Cari uang itu repot, bekerja produktif, naik jabatan, bisnis sukses itu semua repot. Investasi ditawarkan dengan cara menghilangkan semua kerepotan dan memberikan kekayaan gitu. Sementara kerja susah, investasi gampang. Kerja kayanya lambat, investasi kayanya cepat. Selalu ditawarkan seperti itu. Kayak gitu. Kenapa orang bisa kejebak? Padahal kalau kita mikir secara logika sangat aneh kan? Kenapa kerja produktif, memulai bisnis itu kayaknya lambat dan susah? Kenapa ini satu beli apapun itu, beli kertas ini, beli barang ini, kita bisa kaya cepat dan gampang? Kan aneh sebenarnya. Nggak masuk logika cara berpikir manusia sebenarnya. Tapi kenapa orang banyak yang percaya, orang yang banyak yang terjebak? Karena itu kembali lagi ke fungsi otak manusia. Jadi saya akan mengajarkan Anda tentang the Truth Brain Theory. Ini teori ini seorang neuroscience bernama Paul MacLean. Paul MacLean ini membuat satu teori yang sangat dikenal yang dikasih nama The Truth Brain Theory. Seorang neuroscience dari Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi dia menjelaskan bahwa otak manusia itu terbagi jadi 3 bagian. Ada yang pertamanya namanya reptilian complex atau otak kompleks. Ada yang namanya limbic system atau otak emosional. Ada namanya neurocortex atau otak rasional. Jadi otak manusia itu terbagi jadi 3 bagian ini. Ini dulu yang saya ajak Anda memahami. Jadi ini semua manusia seperti ini. Oke, terus apa yang bisa kita pelajari dari ini? The Truth Brain Theory itu ya ada 3 otak reptil, otak emosional, dan otak rasional. Setiap orang punya 3 ini. Otak yang paling kuat, yang paling punya istilah kasta paling tinggi, itu namanya reptilian complex. Kenapa Tuhan menciptakan reptilian complex di manusia atau otak reptil? Itu fungsinya untuk melayani kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar makhluk hidup. Binatang pun punya otak reptil. Kebutuhannya adalah survival dan reproduction. Itu pertama. Reptilian complex melayani kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia atau makhluk hidup apa? Sama semua. Survival dan reproduction.
Terus otak reptil itu pikiran tidak sadar yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ini pikiran nggak sadar. Itu sebabnya bayi kalau lapar nangis tanpa harus diajarkan. Kenapa bayi udah tahu kalau lapar harus nangis? Karena itu berhubungan dengan survival. Survival, dan dia nggak sadar, dia otomatis dia nangis. Nggak harus diajarin kan. Tugas orang tua pertama bukan ngajarin anaknya kalau ada apa-apa nangis ya, nggak harus. Itu udah diciptakan Tuhan di reptilian brain. Dan reptilian brain bekerja ketika ada yang memicu. Jadi kalau ada pemicunya, reptilian brain akan bekerja. Misalnya kayak tadi, bayi lapar nangis. Atau kaki kita kejepit, kita otomatis megang kaki dan teriak. Itu pemicunya, karena itu sakit berhubungan dengan survival, kita akan otomatis bergerak kayak gitu. Ini nggak bisa dikendalikan, nggak sadar dan tidak bisa dikendalikan. Orang yang kakinya teriak, misalnya kakinya kejepit dan teriak, itu nggak mikir dulu kan dia otomatis melakukan itu. Itu pertama, otak reptil. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Fungsi kedua, otak emosional. Masalah di otak reptil adalah nggak bisa belajar. Karena otak reptil nggak bisa belajar, nggak bisa diajarin, ini otomatis ada di manusia. Kita memerlukan otak emosional. Otak emosional itu berhubungan dengan emosi. Jadi menangani emosi dan memori jangka panjang. Emosi itu nggak ada hubungannya sama, nggak harus ada hubungannya sama survival, nggak harus hubungannya sama reproduction. Kayak gitu. Ini menangani motivasi, emosi, trauma, memori jangka panjang, itu disimpan di otak emosional. Otak emosional didapat dari pengalaman seseorang, pembelajaran seseorang, motivasi, emosi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah otak rasional. Otak rasional adalah otak bekerja dengan memproses data menggunakan pengetahuan yang kita miliki dan pelajari sebelumnya. Jadi bagian otak yang inilah yang dibentuk, yang diajarin. Kalau kita sekolah, meningkatkan otak rasional. Kalau kita baca buku, meningkatkan otak rasional. Anda ikut seminar ini akan meningkatkan otak rasional. Anda akan mendapat data, mendapat pengetahuan, dan otak rasional memproses itu buat langkah Anda selanjutnya. Itulah otak rasional. Pembelajaran kita semua itu otak rasional. Anda sekolah ke luar negeri untuk meningkatkan otak rasional. Dia nggak meningkatkan otak emosional dan nggak meningkatkan otak reptil. Kita pakai otak rasional. Oke, kembali lagi ke masalahnya. Jadi kastanya yang paling tinggi itu otak reptil. Kita belajar tentang otak reptil karena ini yang paling penting. Pemicu otak reptil itu kan tadi dibilang otak reptil bekerja ketika ada triggernya, ada pemicunya. Itu berhubungan dengan makanan, seks, bahaya, dan kekuasaan. Sama kayak binatang. Binatang juga punya otak reptil. Binatang akan bergerak kalau dia lapar karena makanan, karena seks, karena bahaya, dan karena kekuasaan. Itu pemicu otak reptil. Hal-hal tersebutlah yang bisa membuat otak reptil bekerja. Dan menariknya, apa hubungannya sama investasi? Kekuasaan di dunia modern sangat erat kaitannya dengan uang. Jadi, uang bisa men-trigger otak reptil. Otak yang diciptakan Tuhan untuk survival dan reproduction atau kekuasaan atau bahaya, kayak gitu. Jadi, kapan otak reptil bisa bekerja, bisa memutuskan adalah ketika ada kesempatan memperoleh uang banyak, itu bisa memicu otak reptil kita atau sering disebut greed, atau ada bahaya kehilangan uang banyak juga akan memicu otak reptil kita. Jadi kalau Anda merasa ada opportunity bisa dapat uang banyak banget, itu akan memicu otak reptil.
Dan kalau ada kehilangan uang banyak juga akan memicu otak reptil, membuat Anda takut atau membuat Anda sangat bersemangat tanpa mikir-mikir. Masalah dari otak reptil, kenapa otak reptil ini bahaya kalau berhubungan dengan investasi? Karena otak reptil adalah otak yang nggak sadar dan nggak pernah belajar. Otak reptil akan langsung bereaksi secara otomatis terhadap pemicu, walaupun udah berulang-ulang terjadi. Jadi, walaupun Anda sudah sering kejepit kakinya, setiap kejepit Anda akan teriak. Anda nggak pernah mikir-mikir, hari ini ideal nggak ya teriak buat saya kalau saya kejepit pas kaki Anda kejepit? Apakah itu baik buat image saya? Apakah kalau saya teriak itu akan mengurangi rasa sakit? Nggak pernah. Orang nggak pernah pakai otak rasionalnya kalau dia terancam. Dia terancam bahaya atau terancam bahaya, dia akan langsung melakukan hal yang sama berulang-ulang. Langsung bereaksi otomatis. Jadi otomatis dilakukan ketika itu terjadi. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, orang seringkali kehilangan kontrol kehidupannya kalau berhubungan dengan makanan, seks, bahaya, dan kekuasaan. Orang kehilangan kontrol kalau berhubungan dengan 4 hal ini karena ini memicu otak reptil. Jadi orang bisa jatuh atau terjebak atau celaka karena hal-hal ini meskipun dia orang pintar. Kenapa? Karena ini nggak pakai otak rasional. Meskipun dia misalnya orang udah merasa gemuk secara emosional, dia udah sedih banget gemuk secara emosional. Tapi ketika ada makanan, dia makan lagi nggak kekontrol. Karena ini hubungannya dengan otak reptil. Juga kekuasaan. Orang demi mengejar kekuasaan bisa kehilangan semuanya. Juga uang. Kayak gitu. Karena ini langsung bereaksi otomatis terhadap pemicu walaupun udah berulang-ulang terjadi. Dan otak reptil itu nggak pernah belajar. Itu masalahnya lagi. Nggak bisa belajar. Anda bisa ngeplay ulang workshop ini selama berjam-jam, selama seminggu ke depan, itu nggak ngajarin otak reptil Anda. Itu sebabnya money game sangat populer, meskipun secara logis banyak menjebak orang, meskipun udah banyak menjebak orang dan nggak logis secara ekonomi. Orang bisa terjebak berkali-kali dengan skema yang sama. Itu contohnya money game. Aduh, ini pasti untung, bunga tinggi, dijamin gak rugi gitu. Bisa ada banyak korbannya. Baru-baru ini tahun lalu reksadana fixed income bisa ngasih 20% setahun gitu. Itu luar biasa gitu. Orang bisa ngasih 20% setahun, gak masuk akal sebenarnya, fix ya. Entah bisnis apa yang fix 20% per tahun kayak gitu. Mungkin kalau ini kalau bisa ngasih 20% per tahun, mungkin orang terkaya di dunia, Warren Buffett udah nggak beli saham lagi, udah nggak, ini taruh aja di fixed income itu. Ngasih 20% per tahun. Atau Jeff Bezos ditutup Amazonnya sama dia. Masukin ke situ supaya ngasih 20% per tahun, fix. Atau money game kan, seminggu dapat 5%. Itu nggak masuk akal kalau secara logika. Tapi itu juga orang bisa berkali-kali jatuh, juga investasi. Jadi, tujuan orang menawarkan investasi, tujuan orang menanamkan poin get rich quick and easy, tujuannya sederhana, buat memicu otak reptil Anda. Biar Anda melihat kesempatan besar untuk memperoleh uang, otak reptil Anda bekerja, dan otak reptil nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Secara tidak sadar udah tanda tangan, udah store duit aja karena Anda ngeliat, oh ini untungnya besar nih, langsung ini. Dan itu yang menyebabkan banyak orang rugi dalam berinvestasi.